akan menggunakan kelas point ini sekaligus untuk apa namanya? Untuk mengetes apakah yang sudah saya buat itu berjalan atau tidak. Siapa di sini dari Bapak Ibu yang sudah dalam pembelajarannya pakai kelas point? Belum pernah praktek. Enak Bapak Ibu. Nanti kita coba ya. Nah, enaknya kayak apa? Karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk masuk dulu ke kelas saya. Silahkan di browsernya Bapak Ibu. Nah, ini perintahnya di sini. Mudah-mudahan cukup jelas. Silahkan buka browser HP. Boleh Chrome, boleh browsernya handphone sendiri. Silahkan. Masuk saja ke browsernya. Lalu ketikkan ClassPoint App. ClassPoint App. ClassPoint App. Kalau bisa langsung ClassPoint App join, pilih yang itu, yang ada kata join-nya. Ya, baru satu orang, sudah dua orang join. Oh, kodenya 40952, itu ada di sana. 4095, oh duanya belum muncul ya. Ya, Bapak Ibu yang di rumah juga boleh, oh kok di rumah, di tempat tugas, yang di langit, mari Bapak Ibu, 40952. 40952. Ya, Bapak Ibu yang di langit silahkan mengikuti itu ya. Buka browser, jadi yang kalau pakai handphone, lah kalau di sekolah pinjem handphonenya siapa dulu. Kalau pakai laptop bisa buka ini dulu, apa? Buka tab baru. Buka tab baru. Karena tadi targetnya Pak Barnabas katanya 400, nah ini saya diberi jatah hanya 200. Jadi mohon maaf nanti kalau yang sudah di atas 200 enggak bisa masuk nanti. Sudah 95 yang bisa join, 100, 101 masih terus join. Kodenya. Oh, 40952. 40952. Ya. Oke. Izin Pak Bowo. Terima kasih Pak. Pak, harap maklum Pak, kita lagi PDI Pak. Oh iya, PDI ya. PDI. Penurunan daya ingat Pak, mohon maaf. Saya ingat. PDI penurunan daya ingat. Baik, sambil nanti kodenya itu akan tetap muncul. Jadi misalnya Bapak Ibu keluar lagi, silahkan masuk. Tidak apa-apa, itu masih bisa untuk selama proses kita nanti. Oke, sudah 138. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Siap? Nah, sekarang kalau siap tunjukkan itu dalam ada pertanyaan, are you ready? Nah, silahkan jawab menggunakan kata singkat setelah nanti saya beri tugas. Di mana jawabnya nanti tunggu ketika tugasnya sudah saya berikan. Nanti akan muncul di handphone Bapak Ibu. Iya. Ya, silahkan. Sudah ada tempat untuk menuliskan? Ya, boleh dikatakan pakai bahasa Inggris, ready, boleh, oke, boleh, terserah. Pokok yang menunjukkan Bapak Ibu siap. 138 loh tadi. Yes. Mantap sekali. Jawaban Bapak Ibu langsung muncul di sini ya. I'm ready. Yes, I'm okay. Ya. Terus udah 100. 106, 107 yang menjawab. Maksudnya? Oke, berarti ini yang di langit juga sudah langsung menjawab ini. Ya, oke. 128. Paling banyak menjawabnya yes. Ya, ada juga yang nggih. Gitu ya. Baik, kasih. Yes. Belajar. Siap, tetap ready from Metro Lampung. Waduh, semangat. Oke. Dan seterusnya. Baik, terima kasih. 108 sudah siap. Sekarang Pak, saya kasih bintang sampai kalau ngasih
bintang saya selalu bilang, sekarang Pak Atrik kasih bintang. Jadinya di sini pakai lupa. Oke. Nah, sekarang kalau sudah kita lanjut, ini tadi kan enggak muncul, enggak tahu siapa sih yang ngirim yes. Enggak kelihatan toh. Nah, sekarang pertanyaan Iya. Bapak Ibu, apa tugas Bapak Ibu? Ini sekolahnya namanya SMA apa? Nah, Tempat tugas. Titiknya di mana? tuliskan. Lah, mana? Dan apa? Ya, 112. Baik, terima kasih. 952. Terus. Dan ini nggak bisa di apa namanya? Oh, nama-namaku. 138 nanti materinya malah habis ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya Terus yang kamera itu kasih ya, Bapak Ibu, di foto-foto. apa sih yang Bapak Ibu harapkan dari materi belajar ini? Silahkan untuk merumuskan. Kalau ini kalimatnya boleh dibuat poin-poin juga boleh. Apa sih sebenarnya yang paling pengen Bapak Ibu, Suster harapkan untuk didapat mengenai modul ajar itu? Ya, apakah karena menurut saya modul ajar sekarang bukan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi sudah banyak yang mulai dari paling tidak mulai dari bulan Juli kemarin sudah mulai mencoba untuk membuat modul ajar. Nah, sekarang ini yang paling ingin untuk diketahui apa? Memahami cara membuat modul ajar, membuat poster belajar. Terima kasih. Oke, saya kasih bintang lagi. Jawab paling tidak jawab terus tadi sudah dapat berapa bintang ya? Nah, 3 bintang. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi mengenai penyusunan modul ajar. Kemarin kalau tidak salah di bagian awal Pak Sulis juga sudah menyampaikan mengenai bagaimana menyusun perangkat pembelajaran pendidikan agama Katolik itu. Pertama harus menganalisis apa, merumuskan apa, menyusun apa, lalu terakhirnya menyusun apa. Ini dah saya acak. Geser. Bagaimana menggesernya? Nah, ini kalau pakai PowerPoint biasa, kalau lagi slideshow enggak bisa digeser kan? Enggak bisa. Kayak kelas point ini bisa. Jadi misalnya, oh ini mau saya pindahkan kemana? Ini bisa. Nah, ini salah satu kelebihan. Selain yang tadi peserta bisa langsung mengisikan jawabannya di PowerPoint dan itu bisa tersimpan di PowerPoint itu nanti. Ya. Lalu kemudian ini bisa juga digeser-geser. Nah, oleh karena itu sebelumnya, karena ini kemarin sudah diberikan, nah ini termasuk Bapak Ibu yang ada di langit, nah ini akan kita acak siapa yang akan menjawab ini. Karena harus tahu, karena kemarin sudah dikasih tahu sama Pak Sulis, wah capek-capek dari Bogor, nah ke sini terus ternyata lali, nah baru sehari lupa itu ya. Oke, saya coba untuk acak. Apa nih? Iya.
tujuan pembelajaran RPP atau modul ajar capaian. Wah, iya, itu sudah menghafalkan sekarang. Ini mulai menghafalkan ya. Saya acak dari sekarang ya. Analisis tujuan pembelajaran RPP, capaian pembelajaran, alur tujuan. Ini ada di langit ini. Suster Lorena, halo? Oh, Suster. Ternyata yang ada di sini. Baik, Suster. Boleh maju ke depan. Silakan ini digeser kemana, Suster? Pertama menganalisis apa, kedua merumuskan apa, menyusun apa, lalu menyusun apa kira-kira, Suster. Ayo, mari, Suster. Ya, mari pakai ini, Suster. Pakai mouse yang di saya ini, Suster. Ya, silakan. Iya, silakan. Mari, Suster. Klik kiri sambil langsung digeser saja. Ditaruh di mana tempatnya, Suster? Iya, tahan sambil digeser. Ditaruh di atas saja, Suster. Nah, dimasukkan di kotaknya itu, Suster. Dimasukkan di kotak biru. Iya, pertama menganalisis capaian pembelajaran. Oke. Kemudian, iya, merumuskan tujuan pembelajaran, mengalurkan tujuan pembelajaran, menyusun alur, dan terakhir menyusun RPP atau modul ajar. Oke, baik, tepuk tangan. Terima kasih, Suster. Ya, merumuskan tujuan pembelajaran, mengalurkan tujuan pembelajaran, menyusun alur, dan terakhir menyusun RPP atau modul ajar. Oke, baik, tepuk tangan. Terima kasih, Suster. Ternyata buatlah rekaman. Nah, kalau yang seperti ini bisa dalam waktu yang ya secara singkat. Misalnya yang sekarang untuk anak-anak atau mungkin Bapak Ibu yang mencoba untuk buat rekaman menggunakan voice di handphone. Jadi pertanyaan, apa saja peran teman bagi perkembangan hidup kalian? Ini bagaimana ini? Lalu kemudian dari sekarang, coba klik audio recordnya. Supaya tidak muncul. Oh, audio. Tidak ada tempat untuk merekam? Ya, silakan untuk direkam menjawab pertanyaan tadi. Apa atau tidak rekamannya? Aktif, Pak. Aktif, Pak. Menurut saya peran teman bagi perkembangan. Peran teman bagi saya adalah menurut saya menurut saya dalam membantu perkembangan. Peran teman bagi Kalau dengan cara yang seperti ini, maka kalau itu dipakai untuk refleksi bisa. Karena ini waktu cepat, ya toh? Berapa detik cuma merekam, ada yang cuma 15 detik ya. Tapi kalau coba direkam di handphone, lalu kirimkan nanti ke mana? Nah, ya, itu agak lama, menjadi sebuah proses yang agak lama. Tapi kalau menggunakan kelas point bisa menjadi cepat. Dan ini bisa menjadi salah satu cara untuk atau kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia kan ada berbicara. Atau misalnya Bapak Ibu minta anak untuk nyanyi, wah nyanyi direkam masing-masing di luar, lalu kemudian nanti setelah itu dikirimkan. Bisa loh anak nyanyinya di luar sana, yang penting ada jaringan internet, dikirimkan dari luar ya masuk ke sini semua. Jadi udah enggak perlu kita bikin Google Drive-nya secara tersendiri. Semuanya sudah bisa masuk di sini, di dalam PowerPoint ini. Itu ya. Sudah ada 48 yang mengisikan, yang lainnya mungkin lebih senang ke video. Nah sekarang yang berikutnya, ini saya tutup dulu ya jawabannya.
Oke, sudah 55 orang, saya berikan bintang. Sekarang saya coba untuk yang kedua. Nah, kalau yang ini video, coba Bapak Ibu nanti memvideokan sendiri, lalu kirimkan. Bentuknya seperti apa? Ya silahkan. Siapa yang tidak takut wajahnya tampil di depan? Videokan aja. Atau memvideokan temannya, boleh lah. Pokoknya mencoba untuk kirim video seperti apa sih? Silakan. Tanya. Belum, masih bisa? Dah, ini Pak Tamtama sudah ini. Ya, ini contohnya sudah masuk. Iya, Bu Ignasia. Wah, jaringannya ini muter-muter. Deh. Kira-kira anak-anak senang enggak? Ini malah jadi nampang gitu kan. PowerPoint kita. Dan itu dalam sekejap. Artinya anak enggak perlu ini ngevlog saja sendiri toh. Nah, bahkan bisa misalnya membuat ulangan, ya bisa dibuat ulangan, tapi anak-anak harus ngevlog misalnya gitu ya. Lalu kemudian pertanyaannya adalah ini, silakan cari tempat untuk ngevlog sendiri. Nah, setelah ngevlog mereka kirimkan. Nah, kita baru koreksi di sini. Ya, di dalam PowerPoint kita ini kita mengoreksinya. Nah, ini sebagai contoh. Lalu kemudian, oke, sudah cukup? Saya tutup ya. Nah, sekarang saya yang terakhir, saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu. Nah ini, kirimkan gambar bunga bila Anda suka pada presentasi dengan kelas poin ini, atau kirimkan gambar patah hati bila Anda tidak suka pada presentasi dengan menggunakan kelas poin ini. Ini gambarnya bisa Google. Jadi langsung nanti dari situ cari di Google gambar, nanti akan muncul gambar, ketik bunga, ketik gambar hati yang patah. Emang hati bisa patah ya? Iya, ini belum saya klik ya. Kalau sudah saya klik nanti baru bisa. Oke, sekarang saya klik. Ya, silahkan dicari di situ. Nah, ada yang tinggal ngambil yang ada di HP. Ada juga yang browsing. Nah, silahkan dipilih. Kalau yang di HP sudah ada bunga, gambar bunga, atau di HP sudah ada bunga bank, kirimkan saja. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi, banyak yang suka. Oke, sudah 104. Saya tutup ya. Terima kasih. Baik, Pak. Sudah berbunga-bunga. Iya, saya tutup. Saya Abangnya belum ya, Pak? dan satu Bapak Ibu yang yang belum saya sempat, tapi di sini sudah terintegrasi dengan AI. AI itu artificial intelligence. Misalnya kita buat soal, nah dengan menggunakan dengan menggunakan class point ini, ketika kita misalnya mau membuat soal tentang apa nih misalnya? lebih. Gereja. Kita ngetik gereja, warnanya nggak kelihatan.
ini supaya Oh, kemana mana gue Um, melatih kerai kada dalam tertutup gue. Terima kasih tebal. Lagu di sini. kita mau membuat soal gereja. Nah, di sini sudah ada fasilitas yang namanya AI. Kita klik AI di sini, nanti kita bisa membuat pertanyaan. Tapi bisa dibuat pilihan. Pilihannya apa? Apakah multiple choice, fill in the blank, atau misalnya itu apa titik-titik itu ya, atau short answer. Bahkan tingkat taksonomi belumnya bisa. Oh, ini baru sampai di understand. Misalnya di apply, kita ganti ke apply sini, lalu multiple choice. Kita atur seperti itu ya. Bahasanya bahasa Indonesia, karena kita lebih banyaknya taunya bahasa Indonesia. Nah, langsung kita buat pertanyaan, dibuatkan sama AI di situ. Kita lihat, dia lagi membaca apa definisi dari gereja. Wih, sudah muncul. Ah, saya nggak suka. Kalau ini, buat yang lain. Langsung dia berpikir. Langsung dibuatkan soalnya. Kita suka pakai, simpan sebagai slide. Nah, nanti kita sudah tinggal pakai. Nah, ini sudah langsung masuk di Bapak Ibu ya. Nah, bisa dipakai untuk membuat kuis bersama dengan anak-anak. Nah, ini kalau kita mempergunakan kelas point ini sehingga PowerPoint kita betul-betul diefektifkan menjadi PowerPoint yang interaktif. Jadi anak-anak nggak sibuk sendiri-sendiri, tapi betul-betul sibuk untuk ke sana. Ya, meskipun dia menggunakan gadget atau dengan menggunakan dengan menggunakan laptopnya. Karena di laptop juga bisa. Jadi tidak hanya gadget, di laptop pun juga bisa. Nah, ini saya sharing ini supaya nanti Bapak Ibu bahwasanya ayo kita berusaha untuk mengenal. Di sini sekarang udah banyak sekali platform-platform untuk pembelajaran kita yang berbasiskan teknologi. Jadi jangan sampai terus kita ketinggalan zaman. Ayo Bapak Ibu, kalau ada undangan-undangan untuk pelatihan-pelatihan yang tentang teknologi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, ayo ikutlah. Nggak harus yang berbayar. Saya juga awalnya yang gratis-gratis. Tapi kemudian kalau memang saya penting, saya berbayar ya, saya coba ikut yang berbayar. Nah ini Bapak Ibu, jadi pentingnya nanti karena apa? Pemerintah sudah mencanangkan digitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan. Dengan demikian platform-platform itu juga harus Bapak Ibu kuasai. Baik, saya rasa itu yang tambahan ya, sharing berkaitan dengan pembelajaran yang berbasiskan teknologi. Dari sini nanti juga bisa dilihat leadernya. Siapa yang bintangnya paling banyak dan paling cepat. Oh, ada kan namanya Pak Asep Ariftian. 9 orangnya itu dapat. Untuk lihat rankingan. Nah, ini juga bisa digunakan untuk tes, entah itu ulangan harian atau tes matip atau misalnya tes langsung tatap muka maupun teman-teman daring kan bisa mengakses. Baik, itu Bapak Ibu, terima kasih untuk untuk latihannya dan sharing saya ini berkaitan dengan pembelajaran yang berbasiskan teks. Saya itu paling kompori Bapak Ibu untuk maju dalam pembelajaran berbasis teknologi.